Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini, kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Simak baik-baik ya. Subtema 1, sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Jadi, kalau tidak ada energi, makhluk hidup tidak akan bisa melakukan aktivitasnya seperti belajar, berdagang, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mempelajari sumber energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Amatilah gambar berikut ini. Nah, gambar di atas menceritakan seorang ibu. Pada gambar tersebut terlihat ibu rumah tangga sedang menjemur pakaian dengan bayi yang ada di sampingnya. Selain itu, ada seorang pria yang sedang berolahraga dengan keadaan cuaca yang cerah, sehingga sangat sehat untuk tubuh. Selain itu, apa manfaat matahari? Manfaat matahari menghasilkan vitamin D karena vitamin yang akan dihasilkan oleh matahari adalah vitamin D dan sangat bagus bila berjemur di pagi hari. Digunakan untuk fotosintesis karena tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Mengeringkan pakaian karena matahari mengeluarkan energi panas sehingga dapat mengeringkan benda termasuk pakaian. Manfaat lain matahari bagi kehidupan sehari-hari yaitu sebagai sumber penerangan yang digunakan oleh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari sangat menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda-benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Jadi, anak-anak, jika tidak ada matahari, bumi kita akan gelap gulita dan tidak ada kehidupan. Loh, kenapa tidak ada kehidupan? Karena bumi akan sangat dingin. Manusia, hewan, dan tumbuhan tentunya tidak bisa hidup di tempat yang sangat dingin. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Kita akan mengetahui peran atau manfaat matahari bagi kehidupan semua makhluk hidup di bumi. 1. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Ini peran matahari yang sangat penting anak-anak. Karena bumi berputar pada porosnya, maka terjadi siang dan malam. 2. Berperan pada siklus perputaran air sehingga terjadi perubahan cuaca seperti mendung, panas, dan hujan. Jadi, matahari sendiri sangat berperan pada siklus air. 3. Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Nah, jika kalian berjemur pada pagi hari di bawah sinar matahari, pukul 7 sampai 9 pagi, cahaya matahari mengandung vitamin D untuk pertumbuhan tulang kita.
Jadi, jika kita berjemur pada jam segitu, kalian mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Yang keempat, berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan, baik di darat dan di laut, dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Kalian tentunya sudah tahu ya, yang membuat bumi menjadi hangat yaitu matahari. Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini di luar kelas. Nah, Benny akan melakukan percobaan dan kalian juga bisa membuat laporannya ya. Kalian siapkan 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas, basahi ketiga bahan tersebut. Setelah itu, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat yang panas atau yang langsung terkena sinar matahari, sedangkan sisanya kalian letakkan di tempat yang teduh, jadi tidak terkena sinar matahari. Kalian bisa amati apa yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Kalian bisa membuat tabel pengamatan seperti ini. Pada benda yang ditaruh di bawah sinar matahari dan benda yang ditaruh pada tempat yang teduh. Setelah 15 menit, bagaimana keadaannya? Setelah 30 menit, bagaimana? Dan setelah 60 menit, bagaimana keadaannya? Nah, kalian bisa tahu benda-benda yang awalnya basah saat dijemur di bawah sinar matahari, lama-kelamaan cepat keringnya dan akan mengering daripada benda-benda yang ditaruh di tempat yang teduh ya anak-anak. Dari tabel di atas terlihat ada beberapa perbedaan dari benda yang dijemur di bawah terik matahari lebih cepat mengering daripada benda yang dijemur di bawah pohon. Nah, dapat kita ambil kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaan. 1. Tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di bawah panas matahari lebih cepat kering. 2. Tisu di bawah panas matahari lebih cepat kering. 3. Tisu, kertas, dan sapu tangan di tempat teduh lebih lama kering karena tidak terkena panas matahari langsung, sehingga penguapan air pada benda-benda tersebut lebih lama. 4. Air yang ada di tisu, kertas, dan sapu tangan basah menguap karena panas matahari. Panas matahari mengeringkan benda-benda basah. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membuatmu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak
dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, anak-anak, dapat kita simpulkan dari kisah Ali si biji energi bahwa tumbuhan juga memerlukan sinar matahari untuk membantu biji-biji tumbuhan bisa tumbuh menjadi tinggi. Dan tanaman yang dibantu sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis menghasilkan makanannya sendiri. Tumbuhan menyimpan energi pada akar, batang, daun, dan ada juga pada butiran biji. Nah, akar, batang, daun, dan juga butiran bijinya dapat dimakan oleh hewan dan manusia untuk memberikan energi kepada hewan dan manusia, sehingga dapat melakukan aktivitasnya. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan. Maka dari itu, anak-anak, kita harus bersyukur karena Tuhan memberikan sumber daya alam yang luar biasa. Sebagai sumber daya alam, jagung juga banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut. Apakah kalian pernah makan jagung bakar? Pasti rasanya enak ya. Ini adalah salah satu pemanfaatan sumber daya alam yaitu jagung untuk dijual, dikonsumsi secara langsung maupun diolah terlebih dahulu. Jika permintaan jagung tinggi, maka persediaan jagung akan cepat habis dan harganya pun mahal. Agar permintaan jagung terpenuhi, maka perlu meningkatkan hasil panen jagung, misalnya dengan memperluas lahan pertanian. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampak apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebih akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang melimpah di alam. Kita mudah memperolehnya karena sumber daya alam ini dapat tersedia dengan cepat.
selama manusia bijak dalam menggunakannya. Maka sumber daya alam ini akan selalu tersedia. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu tumbuhan dan hewan, air, matahari, hasil peternakan, hasil perikanan, dan hasil pertanian. Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbaharui kita bisa kelola dengan baik dengan cara memperbanyak jumlahnya, seperti menanam kembali tumbuhan dan memanfaatkannya dengan bijak. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang lama-kelamaan akan habis jika dimanfaatkan terus-menerus. Oleh karena itu, ketika habis dipakai, sumber daya alam ini tidak dapat digunakan lagi dalam waktu yang lama. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu nikel, timah, perak, batu bara, minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang terbentuk dari fosil atau makhluk hidup yang mati dan tertimbun di bawah laut selama berjuta-juta tahun. Karena proses produksinya sangat lama, minyak bumi ini termasuk sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Emas. Emas tergolong langka karena jumlahnya terbatas di bumi. Selain itu, emas juga umumnya tidak ditemukan dalam jumlah besar, sehingga biaya untuk menggali dari perut bumi lebih mahal dari kebanyakan logam lainnya. Besi. Besi merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena hanya mampu terbentuk lewat proses kimiawi tertentu. Oleh karena itu, sangat sulit bagi manusia untuk membuat besi. Sehingga ketika sudah kehabisan besi, kita tidak bisa membuat besi baru. Maka dari itu, kita harus menghemat sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Adapun kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut, seperti konstruksi pembangunan perumahan. Ketika membangun rumah, kita membutuhkan semen, pasir, lantai keramik, rangka besi, baja ringan, dan kabel listrik. Sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bila batu kapur sebagai bahan semen, biji besi bahan rangka, dan batu granit sebagai bahan keramik habis, kita tidak bisa lagi memperbanyak sumber daya alam ini. Membangun rumah juga memerlukan kayu untuk pintu dan jendela. Berbeda dengan jenis sumber daya alam sebelumnya, sumber daya alam dapat diperbaharui karena kita bisa menanam kembali pohon baru sebagai sumber kayu yang digunakan. Sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.